Secara bahasa, silaturahmi berasal dari bahasa Arab dari kata shilah yang berarti menyambung dan rahim yang merujuk pada kasih sayang dan hubungan kekeluargaan. Etiket silaturahmi lebih mengutamakan niat ikhlas, sopan santun, dan rasa persaudaraan daripada kedekatan fisik atau jarak. Di era digital, silaturahmi menjadi lebih fleksibel. Pesan singkat, video call, hingga sapaan di media sosial membuat kita tetap terhubung tanpa batas jarak. Silaturahmi bukan hanya tentang bertemu, tetapi tentang bagaimana kita menjaga rasa di dalam hubungan. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk kamu persona yang beretiket dan berkualitas. Bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Membahas tentang etiket dan mannerism, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Pernah nggak pulang dari sebuah pertemuan lalu bukan obrolannya yang paling kamu ingat, tapi rasanya, rasa hangat, rasa diterima, atau justru rasa canggung yang sulit dijelaskan? Karena ternyata yang membekas dari sebuah pertemuan bukan lamanya kita duduk bersama, melainkan bagaimana kita hadir di dalamnya. Dan disitulah kita sebenarnya sedang bersilaturahmi. Silaturahmi seringkali kita identikan dengan lebaran, padahal maknanya jauh lebih luas dari sebuah tradisi tahunan. Secara bahasa, silaturahmi berasal dari bahasa Arab dari kata shilah yang berarti menyambung dan rahim yang merujuk pada kasih sayang dan hubungan kekeluargaan. Jadi sejak awal maknanya memang tentang menyambung hubungan dengan rasa. Itulah mengapa berkunjung saat Imlek, bersilaturahsa di Natal, atau sekadar mampir menemui kerabat di hari biasa, semuanya adalah bentuk yang sama, merawat agar hubungan tidak perlahan menjauh karena waktu. Di video ini saya mengajak kita memaknai silaturahmi sebagai cara hadir dengan rasa, merawat hubungan lewat perhatian, empati, dan kesadaran untuk tetap terhubung. Silaturahmi bukan soal jarak. Hari ini kita hidup di dunia yang sangat terhubung. Tapi anehnya, kedekatan tidak selalu terasa. Karena silaturahmi tidak selalu tentang jarak fisik. Etiket silaturahmi lebih mengutamakan niat ikhlas, sopan santun, dan rasa persaudaraan daripada kedekatan fisik atau jarak. Di mana pertemuan bermakna karena keterikatan hati dan penghormatan, bukan sekadar kehadiran. Ia tentang niat untuk tetap hadir di kehidupan seseorang, meski hanya lewat perhatian kecil. Kadang satu pesan tulus lebih berarti daripada pertemuan yang panjang tanpa rasa. Social grace, menjaga tutur dan rasa. Silaturahmi tidak hanya tentang hadir secara fisik, tetapi tentang bagaimana kita hadir dengan kepekaan. Kelahiran yang elegan selalu lahir dari kesadaran kecil. Bagaimana kita berbicara dan bagaimana kita menjaga perasaan. Pertama, menjaga tutur. Cara kita memilih kata adalah cerminan penghormatan.
menahan diri dari pertanyaan yang terlalu personal, karena perhatian yang baik tidak pernah terasa seperti interogasi. Kata-kata selalu meninggalkan jejak. Words carry heritage. Silaturahmi membawa warisan nilai tentang bagaimana manusia saling terhubung dengan empati, dengan perhatian, dan dengan hati. Karena tujuan pertemuan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, melainkan membuat hubungan terasa ringan dan hangat. Berbicara dengan santun, menghindari nada yang meninggi, menjauh dari pembicaraan keburukan orang lain, apalagi yang tidak hadir, dan memilih topik yang mempererat, bukan memecah. Kejujuran tetap penting, tapi selalu bisa disampaikan dengan kelembutan. Seringkali yang paling diingat bukan percakapan panjang, melainkan rasa nyaman yang kita tinggalkan. Kedua, menjaga rasa. Karena hubungan tidak hanya hidup dari kata, tetapi dari hati yang dijaga. Tidak perlu menonjolkan diri atau pencapaian, karena silaturahmi bukan panggung pembuktian, melainkan ruang kebersamaan. Menjaga hati berarti menghadirkan empati, mengapresiasi yang disuguhkan, bersikap ramah, dan berprasangka baik kepada siapapun yang hadir. Di ruang seperti itulah ketulusan memaafkan terasa lebih ringan dan hubungan terasa lebih hangat. Karena pada akhirnya yang merawat hubungan bukan hanya kehadiran, tetapi rasa yang dijaga di dalamnya. Gestur kecil, makna besar. Seringkali yang paling diingat bukan hadiah besar, tapi lebih terasa lewat hal sederhana, seperti sapaan yang tulus, kesediaan untuk benar-benar mendengarkan saat sedang ngobrol dalam pertemuan, dan memberi ruang agar orang lain merasa dihargai. Perhatian kecil inilah yang diam-diam membangun kedekatan, menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya dengan utuh. Nah, silaturahmi di era digital. Hari ini, cara kita bersilaturahmi ikut bertransformasi. Di era digital, silaturahmi menjadi lebih fleksibel. Pesan singkat, video call, hingga sapaan di media sosial membuat kita tetap terhubung tanpa batas jarak. Namun di saat yang sama, kemudahan ini juga perlahan membuat effort untuk benar-benar datang berkunjung menjadi tidak sesering dulu. Bukan untuk membandingkan, melainkan pengingat halus bahwa teknologi memudahkan koneksi, tapi kehangatan selalu lahir dari kehadiran yang disengaja. Saat ini memang bukan lagi hanya pertemuan fisik, melainkan seringkali menjadi hybrid. Saat jarak, waktu, atau situasi tidak memungkinkan, video call, Zoom, atau sekadar menyapa lewat WhatsApp menjadi jembatan agar hubungan tetap terasa dekat. Kadang, sebuah pesan yang tulus, sebuah kunjungan yang singkat, atau perhatian kecil yang sederhana justru meninggalkan rasa yang paling lama diingat. Betul kan? Ekspresi baru dalam ruang digital. Ucapan silaturahmi pun kini bisa hadir melalui Instagram, pesan pribadi, atau media sosial lainnya. Mungkin terlihat sederhana dan masa tayangnya singkat bila untuk unggahan di story personal. Bila di feed, masanya tidak terbatas. Namun, perhatian kecil yang dikirim dengan tulus tetap memiliki makna yang sama. Mengabarkan bahwa kita ingat, kita peduli. Sehingga dampak positifnya bisa melampaui jarak dan waktu. Karena media sosial dan aplikasi pesan memungkinkan silaturahmi tetap terjaga meski berada di lokasi yang berbeda.
Fleksibilitas tinggi. Silaturahmi digital dapat dilakukan kapan saja, bahkan di tengah kesibukan sehari-hari. Ia juga memperkuat tali persaudaraan, memudahkan berbagi kabar, ucapan selamat, dan dukungan sosial dengan cepat. Sarana komunikasi alternatif, video call atau pesan suara, voice note, memberikan nuansa visual dan audio yang mendekati pertemuan langsung. Untuk ini, buatlah yang lebih personalized, khusus, bukan copy-paste. Bentuk praktis yang tetap bermakna. Di era yang serba cepat, bentuk ungkapan tanda kasih silaturahmi juga menjadi lebih fleksibel. Mengirim hampers, mengatur pengiriman hantaran secara online, atau bahkan mentransfer rezeki kepada keluarga bisa menjadi cara nyata untuk tetap berbagi. Bukan soal bentuknya, melainkan niat untuk tetap terhubung. Presence, attention is the new closeness. Yang orang paling ingat dari sebuah pertemuan itu bukan lamanya waktu pertemuan, tapi kualitas kehadiran kita di dalamnya. Presence adalah tentang memberi perhatian utuh, benar-benar mendengarkan, menangkap rasa, dan hadir tanpa distraksi. Di dunia yang begitu cepat dan penuh notifikasi, perhatian menjadi bentuk kedekatan yang baru. Ketika seseorang merasa diperhatikan, ia merasa dihargai. Etiketnya sederhana, namun sangat berarti. Meletakkan ponsel sejenak, menjaga kontak mata, dan memberi ruang agar orang lain merasa didengar. Silaturahmi hari ini bukan hanya tentang datang, tetapi tentang hadir sepenuhnya, karena perhatian adalah bentuk respect tertinggi. Kualitas lebih dari kuantitas. Seringkali kita mengukur kedekatan dari seberapa sering bertemu, padahal yang benar-benar membekas adalah rasa dan kesan yang tertinggal setelahnya. Satu percakapan yang hangat bisa terasa lebih dekat daripada banyak pertemuan yang nampak sekedar formalitas. Silaturahmi yang berkelas bukan tentang jumlah kunjungannya, melainkan kedalaman perhatiannya. Etiketnya hadir dalam hal sederhana, tidak terburu-buru, tidak basa-basi, dan memberi ruang untuk percakapan yang bermakna. Kedekatan diukur dari satu hal, apakah orang merasa dihargai, didengar, dan nyaman menjadi dirinya. Merawat rasa, menjaga hubungan. Pada akhirnya, silaturahmi adalah untuk merawat rasa. Kesadaran bahwa hubungan tidak bertahan dengan sendirinya. Ia perlu dijaga, disiram, dipupuk, dihadiri. Karena connection is not just something we have, it's a way of being. Connection is felt, not forced. Cara kita hadir, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memilih untuk tetap peduli, saling menghargai, saling menghormati. Hubungan yang hangat tidak terjadi begitu saja. Ia tumbuh dari perhatian kecil yang konsisten. Merawat rasa berarti hadir dengan empati, menjaga kata, menghargai waktu, dan memahami batasan. Karena pada akhirnya hubungan yang bertahan bukan yang paling sering bertemu, melainkan yang paling tulus saling menjaga. Terakhir, sebagai pengingat untuk kita semua, etika silaturahmi. Menjaga nilai hubungan silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya tentang bertemu, tetapi tentang bagaimana kita menjaga rasa di dalam hubungan. Beberapa prinsip sederhana ini bisa menjadi kompas. Dimulai dari niat yang tulus ikhlas dinyatakan lewat adab dan sikap yang santun. Meluruskan niat bukan karena kepentingan, tetapi karena ingin merawat hubungan. Disertai tutur kata dan sikap yang santun. Menghargai waktu dan privasi. Memilih waktu berkunjung dengan bijak. Kita menghargai waktu dan ruang satu sama lain. Bahwa virtual sebagai jembatan,
bukan pengganti rasa. Video call membantu kita tetap terhubung, namun kehangatan tetap datang dari perhatian yang tulus, bukan hanya berkirim pesan teks di WhatsApp. Memahami bahwa perhatian juga bisa hadir melalui teknologi sebagai jembatan ketika jarak memisahkan. Menjaga rasa bukan sekadar raga. Kedekatan tidak selalu diukur dari jarak fisik, tetapi dari kepedulian, doa, dan kehadiran emosional. Karena sejatinya kedekatan tidak selalu tentang raga, melainkan tentang kepedulian yang tetap terasa. Menjaga batasan yang sehat. Kita boleh menjaga jarak dari relasi yang melukai tanpa harus memutuskan niat baik dan rasa hormat. Dan dalam menjaga hubungan, kita juga belajar menetapkan batasan yang sehat tanpa kehilangan niat baik dan rasa hormat. Dalam setiap pertemuan, ada hal-hal sederhana yang membuat silaturahmi terasa hangat dan berkelas. Kehadiran kita dimulai dari kesadaran untuk benar-benar hadir, bijak menggunakan HP, memberi perhatian penuh pada orang yang kita temui, yang kita kunjungi, bukan pada layar di tangan. Penampilan pun menjadi bentuk penghormatan. Berpakaian rapi, sopan, dan menjaga kesegaran diri sebagai tanda kita menghargai momen tersebut. Membawa buah tangan kecil bisa menjadi bahasa kasih yang halus. Ini bukan tentang isinya atau nilainya, melainkan tentang perhatian yang kita titipkan di dalamnya. Saat mengobrol dalam percakapan, kita tetap menjaga lisan dan memilih topik dengan bijak, menghindari perbincangan yang terlalu pribadi atau sensitif agar suasana tetap nyaman. Nah, kita pasti akan bertemu banyak orang, apalagi bila berkumpul di rumah saudara. Berbaurlah, mencicipi hidangan, dan berikan apresiasi. Kemudian tahu kapan waktu yang tepat untuk pamit. Karena kunjungan yang hangat tidak selalu harus panjang, cukup meninggalkan rasa yang baik. Jadi teman-teman, karena pada akhirnya baik virtual maupun tatap muka, esensi silaturahmi tidak berubah. Ia tetap tentang kasih sayang, tentang perhatian, tentang menjaga agar hubungan tetap hidup. Kita memaknai silaturahmi sebagai cara hidup yang menempatkan koneksi, empati, dan kehangatan sebagai inti hubungan manusia. Silaturahmi hari ini mengajarkan kita satu hal. Fleksibilitas boleh berubah, tetapi rasa tidak pernah kehilangan makna. Silaturahmi bukan hanya tentang bertemu, tetapi tentang bagaimana kita membuat seseorang merasa berarti. Karena pada akhirnya yang diingat dari sebuah pertemuan bukan kata-katanya, melainkan rasanya. Dan dari situlah hubungan terus hidup, karena bermanner itu berkelas. Teman-teman, bagi yang melakukan perjalanan mudik, stay safe, stay healthy, fokuskan keselamatan selama perjalanan. Semoga Lebaran menjadi momentum silaturahmi yang penuh kehangatan persaudaraan dan berkah. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat untukmu. Please subscribe untuk yang belum. Klik likes, comments, dan bagikan. Agar selalu terupdate, ikuti terus ya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya, hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.